Baik, yang pertama adalah hikmah. Hikmah ini termasuk dalam induk-induk akhlak terpuji. Dan pengertian dari hikmah sendiri secara bahasa adalah kebijaksanaan atau pendapat atau pikiran yang bagus, kemudian pengetahuan, filsafat, kenabian, dan keadilan. Kemudian hikmah secara istilah adalah perkataan yang tepat, lagi tegas, yang diikuti dengan dalil yang dapat kebenaran. Ini adalah pendapat dari Al-Maghribi dalam kitab tafsirnya. Kemudian juga dalam ulama yang lain, contohnya seperti Thaha Jahja menyatakan bahwa hikmah itu adalah kebijaksanaan, yang mana kebijaksanaan ini dimaksudkan adalah bisa menempatkan pada tempatnya dalam artian kita dalam saat ini ketika berpikir, ketika melakukan tindakan itu harus mengikuti dengan zaman yang berkembang saat ini. Dan juga kita ya ketika melakukan sebuah keputusan juga harus disandarkan atas dalil-dalil agama dan juga dapat menghindari apa-apa yang telah dilarang oleh agama dalam syariat seperti itu. Kemudian hikmah ini memiliki makna mendalam. Ada 4 poin yang dapat dikategorikan atau dijabarkan dalam hikmah ini. Yang pertama ada adil, kemudian hilm, dan ketiga ilmu, dan keempat nubuwah. Adil ini dalam artian dapat mencegah pelakunya untuk melakukan kedoliman. Kemudian hilm dapat mencegah pelakunya untuk melakukan tindakan yang sifatnya egoisme atau kemarahan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu. Ilmu ini mencegah pelakunya dari melakukan tindakan yang kejahilan, kebodohan. Kemudian yang keempat adalah nubuwah. Tentu Rasulullah SAW itu diutus untuk umat muslim. Baik, selanjutnya adalah syaja'ah. Secara etimologi, kata syaja'ah berarti berani, yang lawan katanya yaitu al-jaban, berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya. Tetapi sikap ini bila tidak digunakan sebagaimana mestinya dapat menjerumuskan seorang muslim kepada kehinaan. Syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Pada diri seorang pengecut sukar didapatkan sikap sabar dan juga berani. Selain itu, syaja'ah bukanlah semata-mata berani untuk berkelahi di medan laga, akan tetapi suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan juga berbuat menurut semestinya. Nah, syaja'ah dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Yang kedua yaitu syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Nah, adapun hikmah yang dapat diambil dari sikap syaja'ah itu yakni sifat mulia, cepat, tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, mencintai. Nah, akan tetapi apabila seseorang terlalu dominan keberaniannya, apabila tidak dikontrol dengan kecerdasan dan juga keikhlasan, akan dapat memunculkan sifat ceroboh, takabur, meremehkan orang lain, unggul-unggulan, ujub, dan sebagainya. Nah, sebaliknya jika seseorang kurang syaja'ah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati, dan lainnya. Selanjutnya yaitu hikmah yang dapat kita ambil dari sikap syaja'ah. Yang pertama yaitu sifat mulia, cepat, tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, dan juga mencintai.
Nah, akan tetapi apabila seseorang terlalu dominan keberaniannya dan tidak dikontrol dengan kecerdasan dan juga keikhlasan, akan dapat memunculkan sifat ceroboh, takabur, meremehkan orang lain, unggul-unggulan, ujub, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika seseorang mukmin kurang sajaah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati, dan juga yang lain-lainnya. Oleh sebab itu, maka sifat sajaah ini harus diimbangi dengan sifat kecerdasan dan juga keikhlasan. Saja yang pertama adalah adil. Kemudian adil menurut bahasa adalah seperti berikut: untuk buat syai'in ala mahalli, yang artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil juga berarti tidak dua sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Adil dapat berarti tidak dua sebelah, serta berarti sepatutnya tidak sewenang-wenang. Jamil Solihah, penulis kamus filsafat Arab, mengatakan bahwa menurut bahasa adil berarti al-istiqomah, yang berarti tetap pada pendirian, sedangkan dalam syariat adil berarti tetap dalam pendirian dalam mengikuti jalan yang benar, serta menjauhi perbuatan yang dilarang, serta kemampuan akal dalam menunjukkan bahwa nafsu serta kemampuan akal dalam menunjukkan hawa nafsu bagaimana iman. Nah, untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk adil. Nah, adapun bentuk-bentuk adil itu ada 4. Nah, yang pertama adil terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang artinya menempatkan Allah pada tempatnya yang benar, yakni sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita sehingga benar-benar Allah sebagai Tuhan kita. Selanjutnya adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Untuk itu kita harus kukuh menempatkan diri kita agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta menghindari segala perbuatan yang dapat mencelakakan diri. Selanjutnya, adil terhadap orang lain, yakni menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai, layak dan benar. Kita harus memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterimanya. Terus untuk adil lagi yaitu adil terhadap makhluk lain, artinya dapat menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Misalnya adil kepada binatang, harus menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Lanjut, itu kedudukan dan keutamaan adil, yaitu terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Selanjutnya, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Terus, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Selanjutnya, keadilan adalah dambaan setiap orang. Alangkah bahagianya apabila keadilan bisa ditetapkan di masyarakat, bangsa dan negara, agar masyarakat merasa tentram dan damai lahir dan batin. Begitu mudahnya orang yang berbuat adil sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Demikian pula Allah sangat mengasihi orang-orang yang dizalimi, tidak diperlakukan secara adil, sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Nah, seperti yang ada di hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu salah satu doa
da'autuhum as-shaim hatta yuftir wal imam al-adil wa da'watul al-mazlum rawahu Ahmad. Jika orang yang tidak akan tertolak doanya, yang artinya tidak, yaitu orang yang sedang berpuasa hingga berbuka, terus pemimpin yang adil dan orang yang teraniaya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.